Sebenarnya ini tidak layak ya, diperhitungkan dalam dunia bisnis. Ada doa di antara beberapa karyawan-karyawan itu terijabah oleh Allah, sehingga yang dulu kita nyewa-nyewa akhirnya tidak nyewa. Bapak sendiri bagaimana cara membangun trust bersama mereka? Pada prinsipnya saya berpikir, buka usaha, yang penting ada orang yang bisa atau ada ahlinya di bidang tersebut. Dia begitu datang di Cahaya Saga Klinik, dia merasa datang seperti berwisata di klinik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu spesial. Bisa perkenalkan dulu, Pak? Ya, nama saya Makbul Asad. Ya, biasanya dipanggil Makbul. Oh, baik. Ya. Saya izin panggil Pak Makbul ya, Pak ya? Iya, silakan. Nah, mungkin di sore hari ini, Pak, kita bakalan berbincang-bincang yang santai aja ya, Pak ya, untuk beberapa waktu ke depan. Nah, sebenarnya tujuan kami mengundang Bapak datang ke sini itu ingin mengetahui mengenai histori dari Cahaya Saga Klinik sendiri, Pak. Mungkin bisa Pak Makbul jelaskan seperti apa? Oh, kalau Cahaya Saga Klinik ini sebenarnya bermula dari beberapa nama. Baik. Ya, dulu pertama kali kita pakai namanya Empro. Tidak lama kemudian berubah namanya Cahaya Laboratorium, dan berubah terakhir namanya Cahaya Saga Klinik. Oh, baik. Untuk fokus bisnisnya sendiri, Pak, ini kan kita Cahaya Saga Klinik and Diagnostic Center ya, Pak ya? Iya. Setahu saya ini adalah klinik utama di mana fokus bisnisnya adalah di laboratorium. Dan dari berbagai lini bisnis yang lain, kenapa Bapak memilih ekspansi di layanan kesehatan atau bisnis klinik utama ini? Iya. Cahaya Saga Klinik ini sebenarnya berawal dari saya lihat berbagai macam penyakit, ya, di mana dokter biasanya mencoba-coba memberikan obat yang belum ada hasil analisanya. Saya berpikir supaya dokter itu tepat memberikan nama obat kepada pasien itu tersebut, saya terpikirkan mendingan kita bangun suatu laboratorium klinik, ya, yang dimana bisa membantu para dokter dan para pasien, di mana pasien itu kalau memeriksakan darahnya, di situ terlihat nanti ada berbagai macam jenis hasil. Biasanya kalau asam urat, ada yang juga kolesterol, ada juga deteksi-deteksi lainnya, sehingga dokter itu tepat memberikan obat pada hasil pemeriksaan darah tersebut. Oh, seperti itu ya, Pak. Nah, setahu saya untuk background pendidikan Bapak sendiri kan di teknik sipil ya, Pak ya? Iya. Ini agak jauh ya, Pak, untuk ekspansinya malah memilih di bidang kesehatan. Iya. Itu seperti apa, Pak? Saya memang dari teknik sipil, tapi pada prinsipnya membuka usaha itu tidak harus bahwa kita dari latar belakang pendidikan ini. Ya, kalau namanya pengusaha itu tidak mesti bahwa latar belakang pada pengusaha tersebut harus dengan jenis usaha yang seperti yang yang didapatkannya. Bisa saja dari usaha laboratorium ini bisa berkembang dengan usaha-usaha yang lain. Ya, pada prinsipnya saya berpikir buka usaha, yang penting ada orang yang bisa atau ada ahlinya di bidang tersebut, tinggal kita mau manajemen ini. Ya, selanjutnya memanggil lagi orang yang pandai di bidang itu. Kalau misalnya untuk Cahaya Saga sendiri ya, Pak, itu kan pasti di dalamnya itu ada banyak tenaga kesehatan, dokter, dan lain-lain. Terus untuk Bapak menjalin link itu sendiri, kan Bapak sendiri pasti teman-temannya kebanyakan anak teknik sipil juga, secara background pendidikannya seperti itu. Terus untuk menjalin trust, ini kan bahasanya kita lintas ini ya, Pak, lintas profesi ya, yang menjadi mitra atau rekan kerja kita. Bapak sendiri bagaimana cara membangun trust bersama mereka? Ya, kita membangun trust itu kita lihat ya kepada orang yang ahli di bidangnya, dia membuat trik tersendiri bagaimana membangun trust. Ya, saya ini tinggal mendukung caranya saja, mendukung bagaimana caranya orang ini membangun trust.
Kalau misalnya membutuhkan suatu alat-alat potensial yang bisa mendukung trustnya ini, ya kita dukung. Ya. Dan kita juga ada beberapa kenalan-kenalan para dokter, tinggal orang-orang yang memanajemen klinik ini kita perkenalkan dokter-dokter tersebut. Dari situ juga banyak pengalaman-pengalaman yang didapatkan orang-orang yang mau menjalankan atau menahodai klinik ini. Mungkin kita balik lagi Pak, dari nama Cahaya Saga itu sendiri ya, apakah ada filosofi khusus atau arti tersendiri dari nama Cahaya Saga itu? Ya, kalau Cahaya Saga itu sebenarnya cahaya itu sudah jelas artinya, dia kan suatu cahaya. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya kan dikatakan nur. Ya. Sedangkan saga itu singkatan. Oh. Ya, singkatan dari 1-3. 1 dan 3 Ya, 1 dan 3. Nah, mungkin kalau 1 dan 3 ini bisa diurai lagi. 1 itu adalah suatu kebiasaan kita dalam memulai suatu usaha, memulai dalam suatu pertemuan-pertemuan dalam usaha, kita biasa memulai membaca surat Al-Fatihah 1 kali, dan 3-nya itu kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali dengan memohon kepada Allah, semoga Allah memudahkan perjalanan daripada pertemuan tersebut dan memudahkan hasil pertemuan tersebut ke depan. Masya Allah. Oh, jadi seperti itu ya Pak untuk latar belakang nama Cahaya Saga itu sendiri. Iya. Kalau misalnya Pak, untuk kedepannya harapan Bapak tuh apa sih untuk Cahaya Saga Klinik? Ya, harapan saya Cahaya Saga Klinik ke depan, bagaimana Cahaya Saga Klinik ini ya memberikan pelayanan terbaik kepada pasien-pasien yang masuk di klinik ini, supaya dia tidak merasa bahwa dia itu orang sakit. Ya, dia begitu datang di Cahaya Saga Klinik, dia merasa datang seperti berwisata di klinik ini. Sehingga dari perasaan berwisata di klinik ini, dia melupakan penyakitnya, sehingga kalau kita mengadakan penanganan terhadap pasien tersebut, secara tidak langsung pasien itu sebelum ditindaklanjuti, dia sudah merasa sehat. Dan jika ditindaklanjuti selanjutnya, dia merasa tambah sehat. Masya Allah. Apa itu jadi salah satu alasan Pak, kenapa untuk kalau kita lihat interior di bawah ya Pak, lebih tepatnya di front office pada saat awal pasien masuk itu kan terlihat bukan seperti ruang tunggu ya Pak ya, lebih ke seperti lobi hotel atau gimana. Apakah itu juga salah satu trik dari Bapak untuk treatment khusus atau servis khusus ke pasien? Iya, memang niat kami seperti itu. Dan semoga pasien-pasien itu dapat merasakan seperti itu. Harapan Bapak seperti itu ya. Baik Pak, ini kan untuk umur dari Cahaya Saga sendiri ini mungkin sekitar sudah masuk tahun ke-6 ya Pak ya? Cahaya Saga itu berwisata di layanan kesehatan. Ya, kalau Cahaya Saga Klinik ini sebenarnya kalau di tempat ini, kemungkinan dia sudah masuk di tahun ke-4. Oh, tahun ke-4. Iya, dan sebenarnya sebelum Cahaya Saga Klinik ini sudah 7 tahun yang lalu. Di tempat yang lain, ya, di mana tempat 7 tahun yang lalu itu kita nyewa-nyewa. Dan alhamdulillah dengan niat kami dari awal dan pernah berjanji dalam hati, kalau suatu saat Allah memberikan kemampuan, kita akan membangun gedung, ya, yang di mana gedung tersebut kita tidak nyewa lagi dan memberikan pelayanan terbaik kepada pasien-pasien yang datang ke klinik kami. Dan alhamdulillah, ya, Allah memberikan kesempatan dan sudah terbangun klinik yang seperti ini, yang patut kita syukuri, dan sudah kita realisasikan bagaimana pelayanan itu bisa memberikan yang terbaik kepada pasien. Masya Allah, luar biasa. Pak, yang namanya perjalanan pasti tidak selamanya mulus ya Pak ya? Ya, yang saya rasakan sebenarnya kalau dari segi matematika dunia, ya, sebenarnya ini tidak layak diperhitungkan dalam dunia bisnis. Karena buktinya 7 tahun yang lalu sebelum menjadi Cahaya Saga Klinik, itu kami subsidi gaji karyawan kurang lebih 50 juta per bulan. Dan selama kurang lebih 7 tahun itu, kita subsidi gaji karyawan selama 50 juta per bulan, itu kita subsidi juga dengan peralatan-peralatan yang lain.
Ya, sehingga dari situ juga kita punya perasaan kenapa secara matematika dunia itu rugi, tetapi kenapa itu membuat kita jadi semangat. Ya. Dan semangat itulah yang mendorong kami, walaupun rugi secara matematika dunia, saya berpikir ya seluruh karyawan ini pasti ada di antaranya itu ada selalu berdoa kepada Allah, ya, sehingga nanti suatu saat klinik ini menjadi klinik lebih jauh lebih baik daripada apa yang ada beberapa tahun yang lalu. Dan ternyata dari perasaan dan cara berpikir seperti itu terbukti ya ada doa di antara beberapa karyawan-karyawan itu terijabah oleh Allah, sehingga yang dulu kita nyewa-nyewa akhirnya tidak nyewa. Ya. Nah, kalau dilihat secara perhitungan matematika dunia kan rugi. Tapi kenapa saya masih berani membangun lebih besar lagi daripada yang pernah kita nyewa-nyewa? Masya Allah. Jadi sebenarnya Pak, untuk saat ini apa ya, alhamdulillah kan sudah berdiri sendiri ya untuk Cahaya Saga itu sendiri, baik secara legal maupun gedung. Berarti sudah kepemilikan Cahaya Saga Indonesia ya Pak ya? Iya. Nah, terus untuk kedepannya nih Pak, kan harapan Bapak alhamdulillah sekarang sudah bisa, yang dulunya mungkin masih disubsidi, masih banyak yang harus disemangatin baik itu secara materi ataupun apa, sekarang sudah alhamdulillah sudah bisa independen lah ya Pak ya. Iya. Untuk harapan Bapak sendiri ke depannya, apakah ingin ekspansi lagi atau misalnya ingin mengembangkan bisnis Cahaya Saga itu ke bidang lain atau justru ingin menambah atau seperti apa? Ya, sebenarnya ada wacana dari Cahaya Saga Klinik ini. Insya Allah kalau Allah mengizinkan dari Cahaya Saga Klinik ini bisa menjadi rumah sakit Cahaya Saga. Ya, di suatu saat insya Allah. Baik Pak Makbul, terima kasih banyak Pak atas waktu dan kesempatannya. Berhubung sudah mau masuk waktu asar, kita sudahi dulu pertemuan kali ini ya Pak. Baik. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi